Annyeonghaseyo, 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas EPS topik reading Uzbekistan 7. Mari kita bahas dulu 여러분. Tetapi bagi teman-teman yang ingin berlatih mengerjakan soal lebih dulu, bisa lihat di video sebelumnya dan link juga akan saya taruh di kolom deskripsi maupun di kolom komentar ya 여러분. Bagi teman-teman yang belum sempat mengerjakan, boleh ke video sebelumnya dulu baru kembali ke sini. 네, 알겠어요. 오케이, mari kita bahas 여러분. 1번에서 2번 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 많은 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat atau kata yang tepat. Oke, di sini ada gambar orang sedang memotong ya, 여러분. Nih, teman-teman sudah tahu memotong itu 자르다. Jatuh di opsi 4 ya. Nih, kalau pas mengerjakan soal langsung seperti itu caranya. Oh, memotong itu di mana? Di opsi 4. Itu cara cepat mengerjakan soal. Jadi tidak perlu bermain-main kemana-mana. Oh, memotong 자르다. Kemudian diartikan langsung 당근을 자르고 있습니다. Sedang memotong 당근, wortel. Oh, sesuai nih gitu. Jadi nggak usah satu-satu dari atas. Misalnya kita artikan dulu dari atas, jangan ya. Nih, tapi karena kita berlatih boleh kita artikan. Tetapi sekali lagi ketika mengerjakan pas ujian langsung memotong itu 자르다, cari kata memotong. 네, 당근을 나르고 있습니다. sedang 나르다 membawa 당근 wortel. Opsi 2, 당근을 뽑고 있습니다. sedang 뽑다 mencabut 당근 wortel. Opsi 3, 당근을 씻고 있습니다. 고 있습니다. sedang 씻다 mencuci 당근 wortel. 4번, 당근을 자르고 있습니다. sedang 자르다 memotong 당근 wortel. 네, next. 2번. ada gambar mic. mic di mana 여러분? 2번입니다. 마이크, mic. 네. Opsi 1, 청소기, vacuum cleaner atau mesin penyedot debu. Nih, mic itu mic. Opsi 3, 사진기 sama dengan kamera. Opsi 4, komputer sama dengan komputer. nih, next. 3번. 다음 질문에 답하십시오. pertanyaannya adalah 다음 단어와 비슷한 말은 무엇입니까? 비슷한 말, kata yang hampir sama ya, 여러분. Di sini ada kata 사인하다. 사인하다 artinya menandatangani. Persamaannya adalah 1번. 서명하다. 네, mudah bukan? 네, 정말 쉽죠? Oke, opsi 2, caci하다. caci하다 artinya menguasai. Contoh gambarnya ketika ada orang duduk di kereta, kemudian tasnya ditaruh di sampingnya. Itu dia berarti 자리를 차지하다, menguasai tempat gitu ya. 3번, 합격하다, lulus untuk ujian. Misalnya teman-teman lulus EPS topik nanti menggunakan kata ini ya. EPS topik을 합격했어요. opsi 4, 부담하다, menanggung. 네, 정답은 1번입니다. 서명하다 sama dengan 사인하다. Next. 4번. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? apa 관계 있는 것, hal yang berkaitan. 단어와 dengan kata dalam berikut. Kita cari yang berkaitan, 여러분. Di sini ada 칫솔, sikat gigi, 비누, sabun, shampoo, sampo, 수건, handuk. Ini berkaitan dengan opsi 1, 작업 도구, alat kerja. Opsi 2, 청소 도구, alat bersih-bersih. Opsi 3, 세면 도구, alat mandi. Opsi 4, 조리 도구, alat masak. Misalnya dalam soal nomor 4 ini teman-teman nggak tahu opsi 세면 도구, tapi teman-teman tahu opsi yang lain. 작업 도구, alat kerja. Oh, ini bukan alat kerja. 청소 도구, alat bersih-bersih. Oh, bukan alat bersih-bersih. Kalau alat bersih-bersih kan ada monchitori, sula atau kemoceng, 빗자루, sapu, gitu-gitu ya. Nah, di sini nggak tahu misalnya. Next dulu ke nomor 4. Oh, 조리 도구, alat masak. Berarti alat masak bukan, alat bersih-bersih bukan, alat kerja bukan. Walaupun saya nggak tahu 세면 도구, tetap saya pilih ini. Karena saya tahu opsi 1, 2, dan 4 salah.
Teman-teman harus bisa berpikir seperti itu. Karena kadang teman-teman gara-gara nggak tahu terus ditinggal. Meskipun satu ini nggak tahu, tetapi yang 1, 2, 4 itu Anda tahu bahwa itu salah, tidak berkaitan dengan sampo, handuk, dan sikat gigi, tolong dipilih ya. Jangan memilih yang salah. Alges요. Nih, caranya seperti itu. Karena sering kita akan ketemu soal kayak gitu ya, Robun. Opsi yang benar itu nggak tahu artinya, tapi yang salah itu kita semua tahu bahwa yang 3 itu salah. Ya pilihlah yang nggak tahu itu, karena kita sudah tahu yang 3-tiganya salah. Kita harus bisa berpikir seperti itu. Alges요. Nih. Next, 5번. Yang ditanyakan adalah 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan masuk ke bagian kosong. Nih, mari kita pelajari. 이번 주 토요일부터 dari Sabtu minggu ini 육아라서, raso itu karena juga liburan atau cuti 고향에 갑니다. Saya akan pulang kampung. 토요일에 pada hari Sabtunya 뭐뭐뭐뭐 해서. Jadi pada hari Sabtunya dia akan titik-titik so, lalu 다음 주 금요일에 pada hari Jumat minggu depannya 돌아오려고 합니다. Saya bermaksud untuk kembali. Kembali kemana? Ya ke tempat kerja. Dia tadi kan akan pulang kampung dikarenakan ada liburan atau cuti mulai Sabtu ya. Jadi mulai Sabtu itu sudah ada cuti atau liburan. Maka hari Sabtunya dia gimana kalau dia mau pulang ke kampung halaman? Opsi 1 출장. 출장 hada artinya dinas luar. Opsi 2 gyölgen. Gyölgen hada artinya tidak masuk kerja. Opsi 3 입학. 입학 hada artinya masuk ke suatu sekolah atau masuk ke suatu universitas. Kemudian 출국 keluar dari suatu negara. Nih, karena kita di Korea, terus dia bermaksud pulang ke kampung halaman, maka kampung halaman kita itu di mana? Di negara masing-masing kan? Berarti hari Sabtunya dia akan 출국하다, keluar dari Korea. Nih, hari Sabtunya kan tadi sudah mulai cuti ya. Jadi di hari Sabtu akan keluar dari Korea, lalu Jumat minggu depannya dia sudah mau balik lagi ke Korea. Seperti itu ya, Robun. Nih, next. Oke, 6번. 저는 토요일마다 saya setiap hari Sabtu 배드민턴을 동호회에 나갑니다. 나갑니다 keluar atau boleh juga diartikan pergi ke 동호회 klub badminton. 동호회 뭐뭐뭐뭐 한국 사람들을 사귈 수 있어서 좋습니다. 한국 사람들은 사귈 수 있어서 karena bisa sakwida bergaul dengan orang-orang Korea 좋습니다. Bagus atau saya senang. Jadi di belakang ada dampak ya. Dia senang karena bisa bergaul dengan orang-orang Korea. Nih. Yang mana jawabnya ya, Robun? Opsi 1 가도록 untuk pergi. Opsi 2 가느라 karena pergi. Opsi 3 가면 jika pergi. Opsi 4 가도 meskipun pergi. 정답은 3번입니다. 동호회에 가면 jika pergi ke klub 한국 사람들을 사귈 수 있어서 karena saya bisa bergaul dengan orang-orang Korea 좋습니다. maka bagus gitu ya. Jadi begitu ya, Robun. Jadi di sini bisa bergaul dengan orang-orang Korea jika pergi ke klub atau ke perkumpulan gitu ya. Bisa bergaul dengan orang-orang Korea jika pergi ke klub nih atau ke perkumpulan. Jadi kalau jika itu belakangnya menunjukkan hasil ya, Robun. Biasanya seperti itu. 6번. 네. Mari kita pelajari ini juga cukup gampang. 지금 과장님께서 회의 중 있습니다. 지금 sekarang 과장님께서 keso itu bentuk sopan dari partikel subjek i atau ga. 지금 과장님께서 sekarang Pak Kepala Bagian 회의 중 있습니다. 중 있습니다 juga bentuk sopan dari 중입니다. 중입니다 itu rumus yang artinya sedang, 회의 rapat. Jadi
Sekarang Pak Kepala Bagian sedang rapat. 죄송하지만, maaf, 1시간 후에. Hue artinya setelah kan? Jadi maksudnya 1시간 후에 itu setelah 1 jam atau 1 jam kemudian. 뭐뭐뭐뭐 전화해 주십시오. 주십시오, tolong, 전화하다, menelpon. Nih, jadi Pak Direktur sedang rapat. Maaf, tolong telepon titik-titik setelah 1 jam lagi ya. Opsi 1 멀리 artinya jauh. Opsi 2 아까 tadi. Opsi 3 다시 lagi. Opsi 4 벌써 sudah. 정답은 3번입니다. 다시. 네. 죄송하지만 maaf 1시간 후에 다시 전화해 주십시오. Tolong Anda menelpon lagi setelah 1 jam dari sekarang atau 1 jam kemudian. 네, next. 8번. 저는 지난 주말에 친구들과 함께 영화도 보고 고향 음식도 만들어 먹었습니다. 저는 saya 지난 주말에 pada akhir pekan yang lalu 친구들과 함께 bersama dengan teman-teman 영화도 보고 melihat film juga go dan 고향 음식도 만들어 membuat juga makanan kampung halaman lalu 먹었습니다. Lalu kita makan. 이번 주말에도 pada akhir pekan kali ini juga 친구들을 뭐뭐뭐뭐 싶습니다. Go 싶습니다 itu ingin ya. Jadi dia berkata bahwa pada akhir pekan yang lalu dia sudah nonton film bareng teman, udah membuat makanan dan mereka makan bareng. Pada akhir pekan kali ini juga saya ingin sabon ya, ingin bertemu gitu ya 여러분. Jadi ingin ketemu lagi intinya gitu. Kalau opsi 1 kan 보내다 ya, 보내다 itu mengirim. Opsi 2 칭찬하다 artinya memuji. Opsi 3 배웅하다 artinya mengantar. 네, 정답은 4번입니다. ingin bertemu. Akhir pekan kali ini juga saya ingin bertemu lagi intinya gitu ya 여러분. Kenapa kita milih yang bertemu? Karena dia cerita bahwa akhir pekan yang lalu mereka sudah barengan nonton film, barengan masak, lalu makan. Pada akhir pekan kali ini juga saya ingin ketemu lagi dengan teman-teman saya. Intinya gitu ya 여러분. 네, next. 9번. Pertanyaannya adalah 다음 탑승권에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan penjelasan tentang 탑승권, tiket kendaraan dalam berikut. Kita cari 많은 것 여러분 yang benar. Opsi 1, 9번 자리에 앉으면 됩니다. 면 됩니다. rumus cukup. Cukup anda duduk 자리에 di tempat duduk 9번 nomor 9. Tempat duduknya di mana ya 여러분? Nomornya berapa? Yang menunjukkan tempat duduk adalah di sini ya 여러분. 좌석 번호. Nomor tempat duduk. Nih, ada di 2B ya, bukan nomor 9, maka opsi 1 틀렸어요. Kemudian yang opsi 2, 이 비행기는 pesawat ini 김포로 갑니다. Pergi ke 김포. 맞아요, 맞습니다. Ini jelas ya, dia dari Jeju ke Gimpo. Maka opsi 2 맞습니다. 맞아요. Nih, kita cek opsi 3. Kalau pas mengerjakan soal IPS sudah ya, ini jelas ke Gimpo. Opsi 3, 비행기는 4시 반에 도착합니다. Pesawatnya tiba pada jam 4.30 menit. 4시 반에. Jam 4.30 menit, sedangkan tibanya jam berapa ya 여러분? Untuk jam tiba tidak disebutkan, adanya jam keberangkatan. Justru yang 4.30 adalah jam keberangkatan ya di sini, maka 틀렸어요. Kemudian kalau yang di bawahnya lagi adalah 탑승시간 itu jam naik. Jadi berangkatnya 16.30, kita suruh naik pesawatnya jam 16.15. Jadi 15 menit sebelumnya. 탑승시간 itu jam naik. Maka opsi 3 salah kalau mengatakan jam 4.30 tiba. Tidak disebutkan di dalam tiket kereta ini, hanya yang disebutkan jam keberangkatannya aja. Opsi 4, 4시부터 비행기를 탈 수 있습니다. Bisa naik pesawat mulai jam 4. 아니에요. Bisa naik pesawatnya mulai jam 4.15 menit ya di sini 여러분. Next. Nah, di sini
Cukup kita cari yang ditanyakan ya Robun, walaupun pertanyaannya panjang, ini kita cari yang benar saja gitu, yang benar. Kalau mau penasaran tentang apa, cukup dibaca judul paragrafnya. 직장 내 동호회 활동이 필요한 이유. Alasan, perlu, aktivitas klub atau aktivitas perkumpulan di dalam tempat kerja. Gitu ya judul grafiknya. Nih, kita ke opsi 1. 동료들과 좋은 관계를 유지한다는 대답이 절반 넘습니다. Sebenarnya yang perlu diketahui adalah di sini. 절반을 넘습니다. 넘다 itu melebihi, 절반 setengah. Walaupun nggak tahu ada 동료들과 좋은 관계 유지한다는 대답, nggak tahu artinya, tinggal kita copy paste. Kata yang menunjukkan adanya 동료들과 좋은 관계 유지한다는 대답 di mana ya, 여러분? Di sini kan sama ya. 동료들과 좋은 관계를 유지함. Di sini 25%, tidak melebihi setengah ya. Maka opsi 1 틀렸어요. Karena arti 절반 넘습니다 melebihi setengah. opsi 2. 스트레스가 풀린다는 대답이 가장 적습니다. Yang perlu diketahui adalah 가장 적습니다. Paling sedikit. Nih, yang paling sedikit yang mana tadi? 스트레스를 풀린다는 대답. Di mana kata 스트레스 풀림? Di sini. 스트레스가 풀림. Apakah paling sedikit? 아니에요. Justru paling banyak. Maka opsi 2 틀렸어요. opsi 3. 스트레스 해소보다. 보다 itu daripada. Harus tahu kata 보다 ini. Daripada 해소 itu menghilangkan stres. 건강이 좋아한다는 대답이 더 많습니다. 더 많습니다 itu lebih banyak. Lebih banyak yang mana? Yang belakang ya 여러분. Lebih banyak yang ini. Karena yang ke depan ini yang dibandingkan. Ada kata boda di sini sangat mempengaruhi ya. Jadi mengartikannya adalah lebih banyak jawaban yang menyukai kesehatan daripada menghilangkan stres. Menyukai kesehatan di sini ya Robun. Apakah lebih banyak yang menyukai kesehatan? Wah ini ya, lebih banyak yang menghilangkan stres kan harusnya. Sedangkan di sini daripada yang menghilangkan stres, jawaban yang mengatakan menyukai kesehatan lebih banyak, terbalik. Karena yang menyukai kesehatan di sini justru lebih sedikit alias justru paling sedikit ya. Coba diperhatikan di sini. Nih, paling sedikit kan? Berarti jawabannya jatuh di opsi 4. Nih, coba kita lihat opsi 4. 직장 생활 즐거워진다는 대답이 두 번째로 많습니다. Nah, angka 2, maka 두 번째로 많습니다 itu terbanyak kedua. Mana yang terbanyak kedua? 직장 생활 즐거워진다는 대답. Nah, di sini ada kata 직장 생활 즐거워짐. Nih, terbanyak kedua ya, 맞아요. Nih, 30 nih, urutan kedua. Nih, cukup gampang kan? Oke, next. Ini soal juga sangat gampang. 이 사람의 국적. 국적 artinya kewarganegaraan ya, 여러분. Kewarganegaraan orang ini mana? Langsung saja jatuh di sini ya. Rusia. Nih, Rusia. 국가. Negaranya dia adalah Rusia ya, 여러분. D, opsi 4. Cukup gampang ya. Opsi 1, Changwon itu adalah nama kota di Korea nih. Changwon-si. Jadi tempat perusahaan berada. Changwon-si, kota Changwon ya, 여러분. Kemudian opsi 2, Teungnokjeong. Teungnokjeong adalah nama kartunya ini. Nah, nama kartunya adalah 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. Kemudian Alia, nama orang ini ya, 여러분. Nih, ini ada kata 성명 di sini. 성명, Alia Kim. Oke. 국적 tadi kewarganegaraan, maka 정답은 Rusia. 12번, ini juga cukup gampang. 이 표지는 tanda ini 무슨 뜻입니까? Artinya apa? Ini adalah palet barang ya. Dicilang, berarti intinya kita tidak boleh memindahkan barang, 여러분. Yang mana, 여러분? Oke,
1번입니다. 네. 물건을 다른 곳으로 옮기지 마십시오. Janganlah 옮기다, memindah ke tempat lain. Apa yang dipindah? Barang. 물건을. Janganlah memindah barang ke tempat lain. Nih. Kita pelajari opsi 2. Kalau pas ujian udah selesai ya, 여러분. Kita pindah ke nomor lain. opsi 2. 여기에 물건을 버리지 마십시오. janganlah 버리다 membuang, 물건, barang, 여기에, di sini. opsi 3. 물건이 위험하니까, karena. 물건이, barangnya, 위험하다, berbahaya, 만지지 마십시오. janganlah manjida, menyentuh. opsi 3. 이 물건을 사용하지 마십시오. janganlah 사용하다, menggunakan, 이 물건, benda ini. Oke, next, 13번. Pertanyaannya adalah 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan masuk ke bagian kosong. Dari nomor 13 sampai 14 ya. Oke, 13번. 한국의 결혼식에는 pada upacara pernikahan Korea 전통 혼례와 서양식 결혼식이 있습니다. Ada 결혼식, upacara pernikahan 서양식, gaya barat, wa, dan 혼례, upacara pernikahan 전통, tradisional. 저는 결혼식을 하게 되면, saya jika jadi menikah, gitu rumus menjadikan, maka 저는 결혼식을 하게 되면, jika saya jadi menikah, 전통 혼례보다는, nah boda di sini sangat penting ya, daripada upacara pernikahan tradisional, 서양식 결혼식을 뭐뭐뭐뭐, upacara pernikahan gaya barat. Nah, hanya ada 2 kata di sini, keneda artinya menyelesaikan, hada artinya melakukan. Kira-kira yang menyelesaikan upacara pernikahan atau melakukan upacara pernikahan, 여러분? Nih, opsi 1, 2 jelas salah ya. Menyelesaikan tidak nyambung. Lebih ke melakukan kan, melakukan upacara pernikahan. Tata bahasa yang opsi 3, nian jogi ita artinya pernah, 고싶습니다 artinya ingin. Jelas yang mana, 여러분? 4번입니다 ya, 여러분. Yang ingin, ya, ingin melakukan. Oke, jadi gimana tadi artinya? Saya jika jadi menikah, daripada upacara pernikahan tradisional, saya lebih ingin melakukan upacara pernikahan yang gaya barat. Jika nanti menikah intinya gitu ya. Jika nanti saya jadinya nikah, saya ingin melakukan upacara pernikahan gaya barat daripada upacara pernikahan tradisional. Nih. Kalau yang menyelesaikan langsung nggak usah dipikir ya, Robun. Caranya gitu. Karena nggak nyambung dengan menyelesaikan upacara pernikahan dalam konteks ini. Oke, next. 14번. 네. 저는 지금 다니는 회사가, saya, perusahaan yang dimana saya bekerja sekarang, 마음에 듭니다. 마음에 듭니다 dari kata 마음에 들다. Itu maksudnya masuk ke hati, jadi maksudnya cocok. Coba ya, saya ulang. 저는 지금 다니는 회사가, perusahaan tempat saya bekerja sekarang, 마음에 듭니다. cocok. 그래서 maka 이번 근로 계약이 만료되면, jika kontrak kerja saya yang sekarang itu berakhir, 뭐뭐뭐뭐 계약을 뭐뭐뭐뭐 kontrak. Oke ya, jadi dia cocok dengan perusahaan yang dia bekerja sekarang. Maka jika kontrak kerja saya kali ini berakhir, saya kontrak saya. Nih. Ada 2 kata yang muncul, 여러분. Di sini ada gengsin. Gengsin artinya memperpanjang, sama gojol, menolak. Kalau teman-teman cocok sama pekerjaannya, menolak perpanjangan atau mau memperpanjang kira-kira? Memperpanjang ya, 여러분. Kemudian ada 2 tata bahasa. nenpionida artinya termasuk, tergolong atau cenderung. 고싶습니다 ingin. Yang mana, 여러분?
Ingin menolak atau ingin memperpanjang? D. Jelas ya, jawabannya adalah ingin memperpanjang. Karena kita merasa cocok ya, 여러분. 네, 알겠습니까? 네, 정답은 4번입니다. Jadi caranya gitu ya, kalau pas ujian, menolak nih. Yang menolak langsung dicoret. Terus kita lihat opsinya 는 편입니다 itu termasuk tergolong. Kemudian yang 고싶습니다 itu ingin. Jadi kata kuncinya di kalimat kedua. Kalimat pertama itu hanya untuk latar belakangnya aja. Penting juga sih di sini. Latar belakangnya penting. Perusahaannya cocok masuk ke hati alias cocok, maka jika habis kontrak kerja yang sekarang ingin memperpanjang kontrak. Oke. Next, kita ke 10번 nomor 15. Pertanyaan 15-16, dalam 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah 글인지, tulisannya 에 대한 tentang muot apa. Kalau tulisannya tentang apa itu biasanya kita artikan dulu opsinya ya 여러분. Opsi 1 internet banking. Opsi 2 계좌 이체 transfer rekening. Opsi 3 통장 정리 update buku tabungan. Biasanya dengan cara kita print. Opsi 4 연금 인출기 mesin ATM. Nih, coba kita lihat di sini 여러분. 요즘 한국에서는 아khir-akhir ini di Korea 은행에 가지 않고 인터넷으로 은행 업무를 봅니다. Kita melihat kinerja bank melalui internet. Jianku tanpa kada pergi 은행이 ke bank. Sudah ketahuan jawabannya yang mana ya 여러분? Jadi di sini ada kata melihat kinerja bank 인터넷으로 melalui internet. 가지 않고 tanpa pergi. Tidak pergi itu boleh diartikan tanpa pergi. 은행이 ke bank. Udah langsung ketemu. 정답은 1번입니다. Gitu ya, internet banking. Nih. Iya, cukup gampang. Ini kalimat kedua tidak perlu dibaca lagi. 괜찮아요, 여러분. Kita boleh pindah ke soal yang lain. Itu cara cepat mengerjakan. Kalau udah ketahuan ya udah 여러분, nggak usah dipanjang-panjangin. Oh, bisa melihat kinerja bank tanpa pergi ke bank. Itu ya jelas internet banking, 여러분. Nih. Coba kita pelajari di kalimat kedua. 원하는 시간에 송금이나 계좌 이체 등을 할 수 있어서 karena bisa melakukan seperti transfer rekening ataupun transfer yang biasa pada jam yang diinginkan. Babel T ketika sibuk 매우 편리합니다. Sangat nyaman. Jadi sangat nyaman ketika kita sibuk dikarenakan kita bisa melakukan seperti transfer rekening ataupun transfer yang biasa pada jam yang diinginkan. Oke, next 16번. 16. Ini masih tentang apa ya, 여러분? Kita lihat beberapa kata yang muncul. Sebenarnya kita ke opsi dulu paling tepat. Ada wemo artinya penampilan. Ada 성격, watak, karakter. 취미, hobi, 가족, keluarga. Di sini sekilas kita lihat ada kata walbalhada, kemudian ada kata 얌전하다, kemudian ada kata 친절하다. Nih, walbalhada artinya aktif. Ini merupakan judul ohwi beberapa ya yang 성격 itu. Jadi judul-judul ohwi sering muncul ya 여러분. Kan di ohwi itu ada judul 성격, terus nanti ada judul misalnya Jakob Tugu, akan muncul di bawahnya. Yang banyak itu, jadi coba sering dipelajari judul ohwi il maupun ohwi i. Itu sering muncul di sini ya 여러분. Oke ya. Ada kata walbalhada artinya aktif, 얌전하다 artinya pendiam, 친절하다 artinya ramah. Cukup seperti ini sebenarnya. Oh, ini tentang 성격, karakter. Nih, tidak perlu secara total juga boleh. Karena sudah kita bandingkan dengan opsi yang lain tapi ya, ini penampilan, hobi sama keluarga. Karena ada kata ramah, pendiam dan aktif, maka tentang 성격. Nih.
coba kita artikan secara keseluruhan. 저는 활발한 편입니다. 니은 편입니다 itu termasuk atau tergolong. Saya termasuk aktif. 사람들과 이야기하는 것을 좋아합니다. Menyukai atau suka 이야기하는 것, mengobrol, 과 dengan 사람들, orang-orang. 제 직장 동료 따따 씨는 saudara Tata, rekan kerja saya, 얌전하고 조용한 편입니다. 니은 편입니다. termasuk 얌전하다 pendiam dan 조용하다 tenang. 그리고 lalu 아주 친절합니다. lalu sangat ramah. Maka 성격 ya. Oke, next 17번. Oke, kita cari yang ketengut 여러분. Caranya langsung kita cari ke opsi ya. Opsi 1. 자신의 입장을 잘 설명하는 것이 중요합니다. 중요합니다. penting. 설명하는 것이 menjelaskan 잘 dengan baik 입장, pendapat, 자신, diri sendiri. Jadi pas ada konflik kan ini konteksnya. Kita nggak boleh terlalu, kalau keinginanku tuh begini, ini andweo ya Robun. Jadi maksudnya nomor 1 ini adalah kita menjelaskan dengan jelas mengenai kemauan kita itu kayak gimana. 입장 itu artinya pendapat ya Robun. Jadi 입장 artinya pendapat, jasin diri sendiri. andweo, nggak boleh ya Robun. Nanti tidak ada di sini. Justru kita harus menghargai bahwa pendapat diri sendiri dengan orang lain itu berbeda. Dapatnya di mana ya Robun? Di sini. 문제를 해결하기 위해서는 위해서 itu untuk 해결하다 menyelesaikan 문제 masalah 상대방이 자신과 다른다는 것을 인정해야 합니다. 인정하다 artinya mengakui. Perbedaan 상대방이 lawan bicara kita, 자신과 dengan diri sendiri. Nih. Maka kalau kita memaksakan kehendak kita 안 돼요. Oke, opsi 2. 상대방과 자신의 자유를 인정해야 합니다. 인정해야 합니다. harus mengakui 자유. Nah, di sini penting ya, 여러분. 자유 itu artinya perbedaan. Berarti sama dengan darat tadi, 여러분. Nih. Jadi harus mengakui perbedaan 자신의 diri sendiri kwa dengan 상대방 lawan bicara. 맞아요. adanya di sini 여러분. 정답은 2번입니다. 네. Jadi 차이 itu artinya perbedaan 여러분. Kita cek opsi 3. 상대방이 잘못한 점을 분명하게 말해야 합니다. 말해야 합니다. harus mengatakan 분명하게 dengan jelas 점, perihal atau poin, 잘못한, kesalahan, 상대방이 lawan bicara. Ketika ada konflik kita terlalu ini loh salahmu itu kayak gini, ya nggak bakal selesai dong konfliknya. Karena di sini kan harus mengatakan dengan jelas mengenai perihal kesalahan lawan. Nggak boleh ya, kalau kita mau menyelesaikan konflik maka kita harus mengalah dulu pertama itu. Oke, harus mencari gimana ya biar konfliknya selesai gitu, bukan ngotot andweo. Ini kan namanya kita ngotot salahmu itu begini. Kalau yang opsi 1 menjelaskan mengenai pendapat diri sendiri itu sangat penting. Jadi 입장 itu pendapat, jasin diri sendiri. Enggak ya, kita nggak boleh gitu kalau pas ada konflik. Nih. Kemudian opsi 4, 거절할 때는 ketika menolak 부드럽게 말하면 jika kita berkata dengan lembut 오해할 수 있어서 itu akan bisa salah paham. Berkata dengan lembut itu justru hal baik. Sedangkan di sini mengatakan 오해할 수 있습니다 akan bisa salah paham jika berkata dengan lembut ketika menolak. Ini jelas salah ya. Dapatnya di mana kalau mau dicek 여러분? 네. 부탁이나 거절할 때는 ketika menolak atau meminta bantuan 죄송합니다만으로 부드럽게 말을 시작하는 게 좋습니다. Nah, di sini justru anjuran 여러분. 는 게 좋습니다. sebaiknya 시작하다 memulai mal dengan perkataan 부드럽게 yang lembut. Seperti halnya 죄송합니다, kita berkata maaf gitu ya. Kalau pas mau minta kan kita mengatakan 죄송합니다, maaf ya, gitu ya. Saya mau minta tolong, maaf ya, saya tidak bisa, misalnya begitu ketika menolak. Sedangkan di opsi 4 mengatakan
Ketika menolak, jika berkata dengan lembut bisa salah paham. Ini salah ya. Nih, coba kita pelajari secara keseluruhan, 여러분. 일을 하다가 ketika kita bekerja, 다른 사람과 문제가 생길 수도 있습니다. Bisa juga muncul masalah dengan orang lain. 이때, pada saat seperti ini, 문제를 해결하기 위해서는 untuk menyelesaikan masalah, 상대방이 자신과 다르다는 것을 인정해야 합니다. Harus mengakui perbedaan si lawan bicara kita dengan diri sendiri. 그리고 lalu 상대방이 이야기를 잘 들어주어야. Lalu kita harus mendengarkan dengan baik ceritanya si lawan bicara, maka 그 사람의 입장을 이해할 수 있습니다. Kita akan bisa memahami pendapatnya orang itu. Jadi, makanya kita harus mendengarkan dengan baik perkataannya lawan. Jika seperti itu, kita akan bisa memahami pendapatnya orang itu. Bukan malah di sini kita menjelaskan pendapat diri sendiri. Tapi kita yang mencoba untuk memahami pendapatnya orang lain. Nih. 부탁이나 거절을 할 때에는 ketika kita meminta bantuan atau menolak 죄송합니다만으로 부드럽게 말을 시작하는 게 좋습니다. Sebaiknya kita memulai dengan istilah atau dengan perkataan yang lembut seperti maaf ya, kayak gitu ya, 여러분. Oke, next. Oke, 18번. Kita masih cari yang Gatten Code, 여러분. Oke, untuk nomor 18 kita masih mencari Gatten Code yang sama, 여러분. Kita lihat dulu sekilas sih sebaiknya ini tentang apa kayak gitu. Oh, tentang memanggil orang ya. Jadi tentang panggilan, 여러분. Di mana, 여러분? Di Korea ya. Oke, bagaimana di sini? Tentang panggilan di tempat kerja. Oke. Opsi 1. 동료에게는 kepada rekan kerja 이름에 시를 붙여 부릅니다. 부릅니다, memanggil 붙여 dengan menempelkan 시. Nih, jadi ketika kita kepada rekan kerja itu pada namanya kita memanggil dengan melekatkan kata 시. Misalnya namanya baru 시 gitu ya. Oh, tadi di sini topiknya yang dibicarakan adalah 동료에게. Maka teman-teman cari yang topik 동료에게 itu di mana? Caranya langsung seperti itu loh, 여러분. Itu cara cepatnya. Oh, kata 동료 di sini. 동료나 직위가 비슷한 사람에게는 sama-sama menjadi topik ya di sini ada 는 kepada orang yang hampir sama jabatannya atau rekan 이름에 시를 붙여. Kita nempelkan 시. 네. contohnya di sini 리안 씨, 홍 씨라고 부릅니다. memanggil dengan 홍 씨 ataupun 리안 씨. maka 맞아요 kan? ini sama-sama 시를 붙여. sama-sama topiknya adalah 동료. 네, 정답은 1번입니다. cukup mudah bukan? Oke, kalau opsi 1 itu udah ketemu itu sebenarnya sangat gampang ya. Apakah perlu dipelajari opsi 2? Oke. 직책이 같은 사람이 많으면 jika banyak orang yang sama 직책, jabatannya atau tugasnya 이름을 불러야 합니다. 이름을 불러야 합니다. harus memanggil namanya saja. Ya jelas nggak boleh ya. Kemudian opsi 3. 직책이 부장이면 jika jabatannya 부장, 사장님으로 높여서 부릅니다. Kita harus memanggil dengan meninggikannya menggunakan sebutan 사장님. Ya nggak boleh. Kalau bujang ya nanti jadinya bujang님. Kok nggak boleh kok jadi 사장님? 안 돼요. Jadi maksud kalimat ketiga ini adalah jika jabatannya bujang, kita memanggil dengan meninggikan menggunakan sebutan 사장님. 안 돼요, 여러분. Tidak boleh. 네. jika jabatannya sajang, ya baru 사장님. Jika jabatannya bujang, ya bujang님. Kayak gitu. Sesuai aja. Tinggal tambahin 님 aja di belakang jabatannya. Nggak boleh diganti-ganti. Opsi 4. 직위가 비슷한 사람은 orang yang
비슷하다 itu hampir sama kan? Orang yang hampir sama jabatannya 님을 부져 부릅니다. Kita memanggil dengan melekatkan 님. 아니에요. Kalau yang jikwi kehabisatan saram tadi kan di sini ya. Cukup di belakang namanya dikasih she. Oke, 알겠어요. cukup mudah ya, 여러분. 네. Next. Kita ke 19번, isi pon. Pertanyaannya adalah 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kata yang tepat pada penjelasan berikut. Oke. Oh, maaf ini lupa animasi 괜찮아요. 미안해요, 여러분. 목재나 얇은 금속류 등을 조판시킬 때 필요한 도구로 드라이버를 이용해 고정시킵니다. 네, teman-teman tahu yang mana dari kalimat ini? Misal, oh, saya tahu 드라이버를 이용해 menggunakan obeng dokuro sebagai alat 필요한 yang dibutuhkan. Cuman tahu kalau alat yang dibutuhkan itu obeng. Itu aja boleh kok, 여러분. Menggunakan obeng sebagai alat yang dibutuhkan. Dek. Berarti yang mana, 여러분? Yang alat yang dibutuhkan dengan alat ini. Yang pasangannya kalau memasang menggunakan obeng. Yang mana, 여러분? Baku sekrup. Sebenarnya begitu juga sih, cuma ada kata ini ada teman-teman harusnya udah tahu. Oh, menggunakan obeng sebagai alat yang dibutuhkan. Maka sambon. Dek. Karena kalau kita mau memasang paku sekrup menggunakan obeng kan, 여러분. Paku sekrup itu paku yang ada plus di ujungnya seperti ini. Kemudian di sini ada tanda plusnya ya, bagi cewek-cewek kadang kan kurang begitu paham. Ini namanya nasamut ya, 여러분. Nih, maka masanya pakai 드라이버. Nih. Coba kita artikan secara keseluruhan, 여러분. Menggunakan obeng sebagai alat yang dibutuhkan ketika 접합식이다, menyambungkan 등 seperti 금속류, jenis logam 얇은 yang tipis, na atau 목재 kayu untuk 고정시킵니다, untuk menetapkannya. Menetapkan tuh maksudnya biar udah tetap kayak gitu kenceng. Nah, untuk menyambungkan dua logam yang tipis atau kayu biar mereka menjadi tetap atau menjadi kenceng, itu pakai apa, 여러분? Ini. 네. Kemudian diperjelas lagi, alat yang digunakan adalah obeng. 네, 알겠어요. Teman-teman paham ya? Oke. Jadi misalnya ada dua buah kayu atau logam tipis mau disambung. 접합하다 itu menyambung ya, atau 접합시키다 juga sama. Itu artinya menyambung. Nah, pakai sekrup, 여러분. Terus alat yang digunakan untuk menyambungkan antara dua lubang yang disambung dengan sekrup apa? Obeng gitu. Oke, next. 마지막 문제 nomor 20, 여러분. Nih, misalnya dari kalimat sepanjang ini, teman-teman tahu kata apa? Nah, tahu kata ketika mengangkut pasir, tanah, atau pupuk. Ini sudah boleh, 여러분. Nih, jadi alat yang dibutuhkan ketika mengangkut pasir, tanah atau pupuk dan lain-lain. Misalnya nggak tahu opsi 1, ilunca nggak tahu ya, tapi tahu wanpunggi itu kan alat ventilasi yang ventilator ya namanya, yang untuk menukar udara. Nih, untuk wangi hada. Sadari itu tangga, baguni itu keranjang. Berarti jawabannya nomor 1 ya, ilunca angkong. Nih, jadi sebenarnya nggak perlu sedetail semuanya harus tahu kosakata itu enggak, 여러분. Cukup tahu di bagian yang saya garis kurungi ini yo. Ketika mengangkut pasir, tanah, atau pupuk. Nih, kita artikan secara keseluruhan sekarang. Bakwika hana bage opjiman. Nah, bage itu artinya hanya, tapi harus diikuti bentuk negatif. Maka bage opta artinya hanya ada. Hanya ada satu roda saja, baku itu roda. Jiman, tetapi, kemudian dari belakang. Tetapi ini adalah alat kerja yang nyaman ketika mengangkut seperti pasir, tanah, ataupun pupuk yangi dengan jumlah joken yang sedikit. Yang itu artinya jumlah.
네, semoga bisa membantu teman-teman ya, 여러분. 여기까지 끝났습니다. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. 안녕, 감사합니다.